Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 13:16 yaitu Tuesday 6 Mei 2025, yaitu Selasa 6 Mei 2025 ya. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja, kita bisa lihat ini XAU USD di mana hari ini mencapai lagi puncak new high-nya, yaitu tepatnya pada angka 3387.16, dan itu pun terjadi pada pukul 9:23, sedangkan low-nya ada di 3323.2 dan itu pun terjadi pada pukul 7:47. Dan seperti biasa saya akan mengulangi lagi, yaitu masalah silver, yaitu XAG USD di mana high melewati ambang batasnya yaitu 32 dan high-nya ada di 33.112, sedangkan low-nya ada di 32.475 dan sekarang ada di harga 33.02, sedangkan harga emas ada di 3366.6. Dan kita bisa lihat ini langsung saja ke halaman yang sebelah kanan ini ya. Seperti biasa kita akan lihat bagaimana mengulas hasil dari analisa saya dan maupun purchasing saya. Oke, dan kita bisa lihat ini di mana high-nya saya mengatakan kemarin untuk range yang normal itu di kisaran angka di 3278 sampai dengan 74, itu pun tembus ya semua. Apabila sell pun nggak bisa ambil profit ya. Sedangkan low-nya ada di 3238 sampai dengan 34, itu pun jauh sekali ya. Dan saya juga kemarin ada mengingatkan apabila pukul 19 ya, itu harga akan turun apabila pada jam 19 itu ada di kisaran angka di 3280, tapi pada jam segitu itu harganya sudah mencapai di angka 3315 ataupun sekitar 3310. Jadi lewat sekali itu ya. Dan kemudian range yang besar saya juga mengatakan ini range-nya ada di 3294 sampai dengan 3303, itu pun lewat sekali ya. Dan low-nya ada di 3224 sampai dengan 3218, itu pun jauh sekali ya. Dan saya juga mengatakan apabila pukul 19 itu pada angka di 3280, jelas itu kemungkinan besar sekali naik ya. Itu di sini ada juga, dan tadi juga saya juga sudah mengulas itu naik ya, saya salah mengatakannya turun ya. Dan ini ada panahnya di sini ya, bisa dilihat jelas ya. Itu pada angka di 3280. Namun pada jam segitu angkanya ada di 3310 sampai dengan 15. Jadi jauh sekali. Jadi kita mau buy pun nggak bisa buy, itu mau sell pun susah itu jadinya. Itu yang bikin kita ini ya bimbang ataupun ragu ya. Dan ini juga di sini ya 3280 saya bilang susah mencapai apabila bisa turun ya. Dan itu bukan kesalahan teknis atau kenapa, itu bisa dilihat nanti slash yang berikut ini. Dan di sana saya ada sell di 32 di angka 3303, saya ada memasukkan limit ya. Dan itu WD-nya 1500 bekasnya ya. Itu bisa dilihat jelas ya. Saya masuk dan ini bisa lihat ini saya ada di sini ya. 32 di sini ya. Tembus di sini ya. Itu masih belum kelihatan, masih di atas ini ya.
Oke, dan kemudian itu tercapai dan saya ada juga masukkan limit ya, ini satu, ini yang kedua, dan kedua ini belum tercapai pada jam 16:32, jadi tepatnya jam 4:30 sore ya. Dan ini akhirnya saya dapat ya, dan saya ada sell lagi sekalian lagi pada jam 17:22, jadi 3 kali saya sell karena saya melihat itu cukup tinggi sekali ya. Jadi di mana-mana mata juga pasti adanya mengharapkan itu profit taking. Dan itu bukan karena apa, dan itu disebabkan oleh sebuah isu atau berita ya yang saya dapat itu naiknya disebabkan Israel itu memilih serangan darat ya, jadi nggak pakai udara lagi, jadi lewat darat ya. Dan saya juga ada mengupload ya di halaman shot, dan ini ada dia punya ininya ya, bisa kalian cari ya di situ isinya. Dan ada lagi dia punya berita menyebabkan makin kencang lagi deras ya, itu dia akan merebut wilayah Gaza itu, dan itu saya juga ada mengupload ya, di halaman shot ya. Dan saya menghapus tadi punya take profit ya yang pertama, jadi nggak ada lagi dia punya ininya. Saya pikir bisa turun, saya langsung bisa sekalian keluar ya, saya pikir begitu. Tapi sampai detik ini pada pukul 23.31 saya ambil inisiatif karena sudah nggak mau turun, saya ambil dua-duanya buy, dan yang sell dua baris yang di bawah yaitu yang 3308 dengan 3317 saya buang sekalian pada angka di 3309. Bisa dilihat ini, saya ulangi lagi sekali lagi ya, buang di 09, satu lagi yang 08 ya, buang lagi di 09 ya, sisa satu ini. Dan pasti pikiran orang ya nanti dulu di atas baru sell, tapi saya terbalik, saya melakukan satu lock satu new ya. Jadi sell itu 0,1, buy-nya 0,2 pada harga 3310. Oke, itu saya taruh sampai pagi. Dan ini malam ada berita juga ya mengulas di mana harga emas naik disebabkan oleh lemahnya US dollar dan safe haven itu meningkat. Itu pembelian emas ya, cari pelindung istilahnya, bahasanya di situ ya. Dan ini isinya tidak ada kata lain, yaitu polisi Fed atau Amerika ya, ininya maunya keputusan bunganya itu besok pada hari Rabu atau Kamis dini hari, dan US dollar sudah turun 0,1%, dan kemudian itu harga perak itu naik performa ya, kata Goldman Sachs ya. Dan kita coba lihat itu isinya apa, yaitu harga emas naik 2% ya, karena polisi pembuat keputusan Fed ya itu dalam minggu ini ya. Lalu Presiden Amerika juga menetapkan itu pada hari Minggu itu 100% untuk tarif pembuatan film di luar Amerika ya, sebagai perang dagang ya. Dan kita lihat ini itu sepertinya harga emas akan bertengger di atas angka 3.000 ya, kata Kitco Metal ya, analis ya. Lalu
kalau dilihat ini pertemuan meeting dari Fed Amerika itu tidak akan merubah suku bunganya ya. Lalu Jerome Powell juga memberi kode atau clue ya, itu bahwa bank rate-nya itu tetap kisaran 4,25 sampai dengan 4,5 itu dari kemarin Desember ya. Dan itu sepertinya akan tetap dia punya suku bunganya. So far itu harga emas telah naik 26% ya dari tahun 31 Desember sampai sekarang ya. Sebagai acuan juga dari silver ya. Dan ini bisa dilihat apa yang kemarin semalam saya punya itu ada sell 1, buy-nya 0,2, dan kemudian pagi-pagi saya ada purchasing melakukan selling lagi, jadi locking, jadi full lock ya. Saya tulis ya, full lock. Jadi semuanya terkunci semua. Di mana saya mendapati sell 2, 3303 dan 3345 dan buy-nya ada di 3310. Jadi saya masih ada profit 272 dan saya rasa itu cukup ya. Ada 300 pips ya. Dan ini pada pukul tadi yang saya masuk ini kan pukul 8:03. Ya, itu deras sekali naik ya, dan 8:25 saya sell lagi. Jadi open sell. Open sell 0,1. Jadi posisi tadi sudah locking, jadi terbalik. Sell-nya ada 3, buy-nya 2. Oke. Dan kemudian yang buy pada saya take profit pada pukul 8.48 diangkat di 3378 dan saya ada masukin lagi sell 0,2 di 3378. Oke, itu pada posisi pada pukul jam 8.48 menit tadi pagi ya. Dan di sini yang sell punya ada 0,4-nya saya masukin TP, pemasuk harganya di 3359, 0,1 lalu 0,1 juga ya. Itu jelas. Dan ini yang 0,2 di angka 3359. Itu pada pukul 8.59. Lalu saya siapin juga untuk locking di 3359. Seandainya ketemu di 3359, saya sudah full lock lagi 0,1. Nah, dan ini ternyata posisinya seperti begini ya pada pukul 9 ya. Jelas ya. Seandainya dia turun di angka di 3359, saya ada full lock lagi 0,1 ya. Pada pukul 9 tadi pagi. Dan tepatnya pukul 9.51 sudah locking semua. Ya, di mana sell punya saya sudah take profit semua. Dan ini dia punya resultnya ataupun hasilnya. Ya, di mana sell punya di 3345, saya ada rugi di 132. Lalu yang sell di 3359 ada profit $7. Terus yang sell punya di 3378 0,2, saya profitnya hampir 400. Jadi grand totalnya 400 dikurangin 132. Jadi masih ada profit 270. Jadi total seharian udah mau WD lagi 1000. Sekarang nilainya sudah equity 6000 lagi. Dan itu penyebabnya ada safe haven juga. Ini beritanya juga karena sepertinya masih perang tarif ya. Di sini Trump mengumumkan itu untuk
asing pembuat film di Amerika, di luar Amerika ya, itu dikenakan tarif 100% ya. Dan kemudian suku bunga akan diumumkan esok dini hari ataupun Kamis dini hari pukul 01 ya. Lalu informasi akan diumumkan masalah obat-obatan itu untuk 2 minggu ke depan baru diumumkan. Lalu diulas ini masalah safe haven untuk emas punya pada buying semua, pada demand. Jadi sangat strong ya untuk memulai minggu ini startnya investor ya, karena juga jelas hari ini hari pertama di mana pemain-pemain ataupun investor dari China itu membuka ya, dia punya bursanya, dan disebabkan adanya hari libur buruh ya. Dan ini Fed sepertinya bunganya tetap ya. Dan ini sisanya masih sama seperti yang tadi juga ya. Tidak ada yang istimewa, dan kita akan sebentar memasukin pasar Eropa ya. Lalu ini data-data yang akan dirilis, yaitu masalah perdagangan 145 itu juga membuat harga emas akan kembali naik lagi ya, karena kemarin punya itu ada di angka 122 miliar ya. Sekarang diperkirakan 145. Kalau dia muncul 150 miliar di atas 145 atau 146, sudah pasti harga emas akan naik lagi dan US dollar akan menurun ya. Kecuali dia buka angka di bawah 145. Itu baru bisa membuat US dollar menguat dan harga emas bisa turun. Itu sudah biasa neracanya. Dan seperti biasa ini ada signal di mana semuanya berpandangan dari chart semua itu naik semua. Itu dari pukul 3, pukul 6, pukul 8, 10 dan 11 ya. 12 juga sama. Dan berikut ini adalah slash dari angka-angkanya di 3386 dia punya resisten, lalu 3415, lalu 3437, dan untuk di supportnya di 3322, lalu 3304 dan 3282. Nah, tetapinya pada angka ataupun harga di 3360 cenderung orang lebih banyak membeli daripada menjual. Jadi pada angka 3360 ini mereka investor ya masih melihat masih ada cukup ruang ataupun peluang untuk bisa naik lagi di atas angka 3360. Dan kita ini lihat ini, dan tadi pagi saya ada upload juga di halaman Shot di mana penambangan di Peru. Jelas kita tahu di Peru itu adalah pertambangan emas terbesar nomor 3 di dunia. Itu ada buruh yang meninggal di sana ya akibat menambang emas, jadi dihentikan sementara. Jadi membuat harga emas ini naik kencang pada pukul 8 tadi ya. Pukul ya di sini pukul 7:58 ya. 00:58 bisa dilihat ini itu deras sekali naiknya dari angka 3326 ya itu langsung ke 3363 ya, bisa dilihat ini dari sini. Lain yang ini ya itu mencapai di sini ya, bisa dilihat ini saya perbesar dari 3326 pada pukul 7:59 lah. Itu naiknya cepat sekali, makanya waktu itu tadi saya kan ada sempat
masuk sell juga di 3345 di situ. Ya, di sini. Tapi ya tadi jelas saya sudah keluar dan posisi saya locking ya. Jadi nggak ada masalah. Nanti bagaimana lihat nanti malam aja. Oke, dan ini dengan analisa saya ataupun ini jelas kemarin punya analisa terbalik semua karena banyak hempasnya isu yang kurang mengenakan ya. Dan ini diketahui satu yaitu Timur Tengah ya. Dua, masalah Peru. Itu yang jadi masalah. Jadi jelas sekali bagaimana kita meredam ini dua isu ini selain dari suku bunga ya. Kalau suku bunga lihat ini mungkin angkanya harga emas ini ketinggian. Kalau diperhitungkan dengan suku bunga. Oke, dan kita akan lihat bagaimana kita perbandingkan dengan chart ya. Kalau dengan chart ini kita bisa lihat ini di situ, lalu ini di sini ya. Dan seperti biasa kita akan ambilkan foto 2 kali ya. Dan kita akan melihat gimana high-nya. Ini hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 Jakarta, dan ini jam menunjukkan pukul 13:38 ya. Dan ini masih foto yang tadi. Lalu analisa saya pada hari ini kita bisa lihat di halaman big-nya. Big range-nya itu yang range yang besar, yang di luar itu ada, saya belum perhitungkan untuk masalah politik yang seperti Peru, pertambangan di Peru itu mogok ya, itu diberhentikan sementara ya. Itu ada di kisaran di 3398 sampai dengan di 3415. Ya. Kalau untuk di bawahnya saya melihat angka di 3323 sampai dengan 31 ya. Itu pun ini pun ada profit taking dan saya rasa pun sulit tercapai ya. Tapi yang namanya ini kita mesti perhitungkan walaupun kita pesimis ya, itu angkanya boleh kita perhitungkan dengan 1% ini. Dan saya lihat ini cenderungnya mungkin esok baru ada ya. Mungkin juga setelah Fed mengumumkan dia punya suku bunganya. Lalu ini perkiraan saya yang normal ya, boleh kata yang kondusif ya, itu saya bisa lihat angkanya di 3393 sampai dengan 3405. Kalau untuk di bawahnya mungkin di 3335 sampai dengan 40 ya. Itu pun kalau ini saya lihat juga low-nya akan mencapai pun pada malam hari. Kalau untuk sore di atas, mungkin di atas jam 19 ataupun jam 7 malam itu baru ada low-nya karena masih situasinya memanas ya. Dan saya rasa kurang bijaksana kalau kita melakukan aksi untuk sell. Kalau untuk buy juga nggak pantas juga ya. Namun ya kalau mau dicoba ya silakan aja, tapi saran saya lebih baik sell maupun buy itu harus dipantau. Jadi tidak bisa main dilepas-lepas begitu aja. Itu yang bisa saya kasih gambarannya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 ya, pada jam seperti biasanya. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.